Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, dosen perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya kembangkan platform Geographic Information System respon erupsi Semeru UB 2021. Adipandang Yudono dibantu dengan satu laporan bernama Yosi Andika yang tergabung dalam Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial UB dan satu alumni bernama M. Natik mengembangkan GIS untuk menampilkan data-data geografis yang bermanfaat dalam membantu misi tangkap bencana erupsi Semeru. Adipandang menuturkan GIS yang terkoneksi dengan GPS dapat memberikan keterangan objek-objek atau lokasi-lokasi yang terdampak bencana sehingga tim lapangan bisa langsung melakukan eksekusi. Sistem ini dapat diakses oleh berbagai pihak dan juga melakukan pelaporan melalui sistem ini yang nantinya akan divalidasi langsung oleh admin yakni tim pengelola GIS. Apa saja menu yang ada di sistem GIS respon erupsi Semeru? Berikut penjelasan dari sang developer Adipandang Yudono. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mencoba memasuki ini bisa masuk ke konteks SUB ECID, kemudian GIS respon Semeru. Nah, itu nanti langsung otomatis masuk ke dalam web yang sudah dibuat. Ini mungkin karena loadingnya seperti ini. Ya, informasi apa aja yang ada di dalam ini kita bisa lihat layernya di sini. Jadi di sini maka bisa kita lihat ada lokasi basecamp tim UB saat ini yang gambar bintang ini, yang gambar bintang ini. Kemudian laporan kondisi Semeru, jadi laporan setiap saat, ini yang gambar corong terkait dengan kondisi-kondisi yang ada. Misalkan saya coba lihat di mana yang kemarin, saya coba perlihatkan di sini konteksnya. Nah ini, misalkan pos pengamatan Gunung Semeru, saya misalkan klik, maka akan keluar informasi sebagai berikut. Sudah terlihat fotonya ya? Sudah. Sudah, Pak. Jadi seperti ini, informasi langsung diperoleh yang ada, dan keterangan, misalkan ada keterangan tambahan dan sebagainya. Misalkan kemarin lagi yang, mana lagi misalkan, Pemirsa, pada hari Senin 4 Desember 2021, Universitas Brawijaya telah memberangkatkan tim emergency medicine Fakultas Kedokteran UB ke posko Oro-Oro Ombo, Pronojiwo, Lumajang untuk melakukan misi kemanusiaan tanggap bencana Semeru. Tim ini terdiri dari 2 dokter spesialis, 2 orang nurse, 2 driver ambulans, 1 driver mobil Ranger UB Forest, 1 orang mahasiswa gizi, dan 1 orang anggota Korps Sukarela. Tim dilepas oleh Dekan FK, Dr. Wisnu Barlianto, mewakili Rektor UB. Selain mengirimkan tim Satgas, UB juga mengirimkan truk tangki air bersih kepada para korban dan juga bantuan berupa sembako dengan pendanaan dari UB dan FK UB. Sebelumnya pada hari Sabtu pasca erupsi, UB telah mengirimkan tim guna melakukan asesmen awal kebutuhan apa saja yang mendesak diperlukan oleh warga yang terdampak erupsi di Desa Oro-Orombo, Pronojiwo, Lumajang. Ini dari tim emergensi dan tanggap bencana FKUB langsung malamnya mengirimkan ada 4 orang dari tim emergensi dan tanggap bencana ke Lumajang, ya, jadi ke Pronojiwo, ya. Jadi ada 1 ambulan dan 1 mobil ranger untuk evakuasi, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh tim yang pertama ini, jadi Sabtu malam itu sudah kita berangkatkan ke sana. Tim yang pertama ini melakukan rapid assessment, jadi penilaian awal untuk menilai kondisi di sana dan apa yang dibutuhkan.
Kemudian yang kedua, tim yang pertama ini melakukan persiapan untuk pelayanan kesehatan di posko pengungsian. Jadi kami menyiapkan tempatnya. Jadi sudah disiapkan dulu tempatnya. Kemudian yang ketiga tentunya melakukan koordinasi dengan pihak daerah setempat. Ya. Jadi kita pasti dalam keadaan bencana tidak boleh melakukan tindakan sendiri, selalu melakukan koordinasi dengan pihak setempat sehingga semua tindakan kita itu terkoordinir dan terarah sesuai dengan kebutuhan. Itu yang tim pertama. Kemudian pada hari Senin yang kemarin, kami mengirimkan tim yang kedua yang terdiri pada 2 dokter, 2 perawat, dan 1 tenaga gizi. Tim yang kedua ini meneruskan, jadi melanjutkan kegiatan di posko pelayanan kesehatan di posko pengungsian yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Apa yang dilakukan di sana? Tentunya melakukan screening kesehatan, upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit infeksi yang biasanya bisa terjadi pada kondisi bencana. Dalam istilahnya itu mencegah terjadinya public health emergency, kegawatan pada kesehatan masyarakat. Jadi misalnya penyakit diare, ya. Jadi dalam 1 minggu pertama tuh biasanya bisa terjadi penyakit yang bisa menjadi wabah di sana terkait infeksi ya, karena di pengungsian ya, diare, batuk pilek dan ispa dan sebagainya. Jadi tim kedua ini melakukan upaya pelayanan kesehatan itu dan juga konseling untuk kecukupan gizinya. Dan juga pada hari Senin ini kita mengirimkan 1 tangki air dari UB. Pemirsa, Bupati Lumajang Tori Kulhak merencanakan percepatan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak diterjang erupsi Gunung Semeru. Sesuai instruksi Presiden Jokowi, Bupati Lumajang akan melakukan pembangunan jembatan gantung untuk akses Malang Lumajang, jalan baru untuk akses Pasuruan dan Tempur Sari, serta opsi relokasi desa yang sudah tidak dapat ditempati lagi. Berikut penjelasan Bupati Lumajang Tori Kulhak. Jembatan gantung untuk sebagai akses sementara. Jembatan gantung ini digunakan untuk roda 2 dan roda 3 dan penanganan darurat ambulan bisa lewat. Oke, TET 2. Apa mana ya? Yang 2000 belum ya? Tak eling-eling sih. Untuk akses yang roda 4 akan dibangun Jalan Tempur Sari Pasirian. Sekarang saya ini kan di Pasirian. ya. Ada jalan dari Pasirian ke Tempur Sari. Ya. Itu yang sekian waktu dijadikan jalan masyarakat untuk ke kebun. Itu akan diperkeras, diperlebar untuk menjadi jalan umum. Lahannya lahan perhutani, nanti langsung akan dikoordinasikan lintas kementerian oleh Pak Menko Kesra. Tadi Pak Menko Kesra juga datang. Jadi begitu akses Pasirian Tempur Sari ini sudah terbuka, dari Tempur Sari Pronojiwo sudah ada jalan kabupaten, sudah bisa dilewati. Jadi nanti akan sampai ke Pronojiwo dengan jarak waktu lebih lama 1 jam dibanding jalan normal. Itu nomor 2 ketiga. Saya ingin keempat terkait dengan relokasi. Pak Presiden juga sudah memutuskan untuk adanya relokasi bagi masyarakat yang hari ini pemukimannya tidak memungkinkan untuk tetap menjadi pemukiman dan masuk di zona merah, zona yang mengkhawatirkan kalau ada lagi erupsi Semeru.
lahan yang diusulkan adalah lahan perhutani. Nah, beberapa lahan perhutani itu sedang kita beri alternatif, antara lain pilihannya dengan luasan yang menyesuaikan dengan kampung yang sudah tidak bisa ditempati sebagai pemukiman. Itu, Riz. Untuk Huntara kan ini masih lama kalau yang 2000. Huntaranya bagaimana? Loh, ini cepat begitu selesai lahannya oke, langsung bisa dibuatkan pemukiman. Pemirsa, selain fokus membantu pengungsi korban erupsi Merapi, Satgas IKUB juga berupaya membantu menyelamatkan hewan ternak milik warga. Hal ini dikarenakan hewan ternak ini tidak dapat memiliki pakan karena rumput di sana terkena lahar. Hal ini menurut Samsul Hadi dari IKUB juga berdampak pada penjualan hewan ternak secara murah oleh warga. Padahal hewan ternak ini merupakan aset dan sumber ekonomi warga di wilayah Pronojiwo. Untuk itu IKUB bersama dengan Fakultas Peternakan akan bergerak untuk ikut menyelamatkan hewan ternak warga agar tidak dijual secara murah dan tetap menjadi sumber pemasukan bagi warga yang terdampak erupsi Semeru. Dengan info yang kami dapatkan dari masyarakat sekitar dan beberapa tokoh masyarakat yang ada, memang ke depan ini yang dibutuhkan dan sangat mendesak adalah terutama yang berkaitan dengan hewan ternak. Karena semenjak terjadinya erupsi, hewan ternak masyarakat di situ rata-rata terbengkalai, baik itu dari sapi, kambing maupun ayam unggas. Pakan tidak ada karena hampir semua hijauan yang ada di situ tertutup oleh debu dan terdampak oleh lahar dingin, sehingga pakan sapi ataupun pakan kambing saat itu di situ sangat kesulit. Dan saat ini yang terjadi di Pronojiwo adalah banyak warga yang menjual sapi atau kambing dengan harga murah, dan ini sangat memprihatinkan karena ada beberapa oknum yang mengambil kesempatan di sini untuk membeli dengan harga murah, kemudian dia jual di luar, dia pelihara dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu nanti ke depan kita akan berkoordinasi, dan kebetulan memang besok rencana dari Fakultas Peternakan UB itu akan turun langsung ke sana untuk memantau, menginventarisasi dan mengelompokkan berbagai macam jenis ternak yang bisa dikelompokkan. Dan juga tadi ada rencana setelah saya mengobrol dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Peternakan UB, Bapak Dr. Agus Susilo, dan ada kemungkinan juga akan membawa rumput dari Malang dengan menggunakan truk. Jadi nanti akan di-pool di Pronojiwo, dan itu akan digunakan untuk kebutuhan pakan ternak. Pemirsa, Satgas Ikatan Alumni UB merespon erupsi Gunung Semeru dengan mengirimkan bantuan logistik bagi para pengungsi. Bantuan tersebut diserahkan di Kecamatan Pronojiwo melalui Posko Sarkawi. Samsul Hadi, perwakilan dari Satgas IKUB, menyampaikan tim dari IKUB bergerak cepat dengan ikut memberikan bantuan logistik bersama jejaring alumni UB yang berada di Lumajang. Nantinya selain bantuan logistik, tim IKUB juga bergerak untuk membantu menyelamatkan hewan ternak petani yang ikut terdampak erupsi Semeru. Rencananya IKUB akan bergerak bersama tim dari Fakultas Peternakan UB untuk membantu melakukan evakuasi dan penanganan hewan ternak yang merupakan aset dan sumber pencaharian petani setempat. Hari ini Satgas IK Peduli UB itu bergerak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Hari ini ada sekitar 5-6 orang yang berangkat ke sana dengan mengantarkan atau membawa berbagai jenis sembako atau kebutuhan pokok. Di antaranya ada beras, ada gula, minyak goreng, susu, madu, vitamin, dan berbagai macam jenis obat-obatan, terutama obat-obatan yang berkaitan dengan kebutuhan anak, demam, diare, dan yang terakhir tadi juga ada tambahan pampers bayi, karena memang di situ sangat kesulitan bagi warga yang mengungsi. Dan titik tempat Satgas IK Peduli UB menyerahkan bantuan yaitu di Pronojiwo, dan tepatnya di posko penampungan Sarkawi, di mana di posko penampungan ini ada sekitar 300-an warga yang mengungsi, di mana memang membutuhkan bantuan.
Pemirsa, dalam rangka mencegah kekerasan seksual di kampus dan memperingati Hari Anti Kekerasan Dunia, Eksekutif Keluarga Mahasiswa UB Kediri mengadakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan. Kegiatan ini menurut Ketua Panitia Acara berlangsung sejak tanggal 25 November hingga 10 Desember mendatang. Kampanye yang dilakukan dalam bentuk lomba, kegiatan volunteer dan juga pameran ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat di Kediri, terutama mahasiswa UB Kediri yang akan pentingnya bahaya kekerasan seksual. EKM UB Kediri berharap dengan kegiatan ini muncul kesadaran yang lebih tinggi dari mahasiswa serta mengerti apa yang harus dilakukan jika mengetahui terjadinya tindak kekerasan di dalam kampus. Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan salah satu program kerja dari Unit Pergerakan dan Pemberdayaan Perempuan EKM UB tahun 2021. Acara ini itu diadakan sejak tanggal 25 November sampai 10 Desember dan itu bertepatan juga dengan kampanye internasional 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, Pak. Untuk pesertanya itu dibuka untuk umum, Pak. Jadi enggak cuman dari Universitas Brawijaya Kediri atau Universitas Brawijaya Malang, tapi juga untuk umum dan itu enggak mahasiswa, Pak. Jadi dari semua rentang umur. Terus untuk tujuan dari acara ini itu diadakan untuk mengupayakan penghapusan kekerasan di dunia, terutama di Indonesia, dalam lingkup kampus, Pak. Lebih tepatnya itu dalam lingkup kampus. Seperti yang diketahui sekarang akhir-akhir ini ya Pak, makin banyak kasus kekerasan seksual itu di kampus, Pak. Jadi apalagi yang terakhir, kasus terakhir itu dari Universitas Brawijaya sendiri, Pak. Jadi acara ini itu Untuk meningkatkan kesadaran akan kiprah perempuan, Eksekutif Keluarga Mahasiswa UB Kediri meluncurkan Unit Pergerakan dan Pemberdayaan Perempuan. Novita, Ketua Unit P3 menjelaskan, unit ini merupakan unit baru dalam tubuh Lembaga Mahasiswa UB Kediri yang terrealisasi pada tahun 2021. Unit P3 ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswi di UB Kediri dalam membangun kiprahnya sebagai aktivis yang mampu merespon dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Novita memimpikan nantinya unit ini bisa menjadi wadah berkiprahnya bagi mahasiswa dalam melakukan pemberdayaan dan memaksimalkan berbagai potensi mahasiswa di UB Kediri. Pemberdayaan, oke ya, pemberdayaan. Ya, oke. Baru pertama kali di UB Kediri ada wadah khusus untuk keperempuanan. Jadi Eksekutif Keluarga Mahasiswa benar-benar baru pertama kali launching unit keperempuanan itu dari mahasiswa juga. Kegiatannya itu ada banyak, mulai dari pencerdasan, diskusi baik itu secara internal maupun eksternal. Terus juga kita juga ngadain semacam lomba dan sebagainya gitu. Program kerjanya cukup banyak, seperti yang sudah terlaksana itu ada webinar, terus juga ada talk show. Terus juga kita sering mengadakan debat internal atau debat dan diskusi internal maupun eksternal gitu untuk mahasiswa juga. Jadi ada ruang untuk berpikir kritis dan gimana caranya teman-teman mahasiswa itu lebih awareness terhadap bidang keperempuanan gitu. Dr. Lilik Purwanti dari FEB-UB menyampaikan pentingnya organisasi non-laba seperti Yayasan Lembaga Pendidikan dan Sosial untuk mulai menggunakan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang ada. Lili mengatakan bahwa organisasi non-laba tetap memiliki stakeholder di luar pengurus yang membutuhkan informasi laporan keuangan tersebut seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum. Menurutnya saat ini Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyusun standar laporan keuangan khusus untuk organisasi non-laba yang disebut ISAK 35. Diberikan kesempatan untuk berbicara tentang pengelolaan keuangan bagi organisasi non-laba. Jadi saya menyebutnya itu adalah entitas atau organisasi non-laba. Jadi karena memang seperti yayasan gitu ya, pondok, panti ya, itu kan memang tujuannya adalah bukan untuk mencari keuntungan. Namanya kan non-laba, bukan untuk mencari keuntungan gitu nggih. Nah, sumber dananya itu kan dari banyak sumber nggih.
dari banyak sumber ya, dari ada donatur tetap, mungkin ya ada juga donatur yang tidak tetap, mungkin kalau itu berupa sekolah misalnya itu dari wali murid misalnya begitu ya. Nah itu kan harus dikelola dengan baik ya. Karena apa ya? Karena memang yayasan atau organisasi non laba tersebut harus mempertanggungjawabkan gitu ya. Jadi harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi tersebut ya, kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi itu ya. Nah, jadi seringkali yang dilaporkan oleh entitas tersebut atau organisasi tersebut itu kan hanya penerimaannya, dari mana sumbernya gitu ya. Terus kemudian digunakan untuk apa saja. Nah, pertanggungjawabannya itu kan hanya sebatas pada pengurus. Jadi hanya sebatas pada pengurus gitu ya. Nah, padahal kan ada pihak-pihak yang lain yang menggunakan juga atau yang memerlukan juga informasi terkait dengan informasi keuangan yang dihasilkan atau disajikan oleh organisasi non laba tersebut. Nah, oleh karena itu ini Ikatan Akuntan Indonesia ya. Jadi Ikatan Akuntan Indonesia itu menerbitkan pedoman ya, jadi pedoman untuk menyusun laporan keuangan khusus untuk organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan atau laba. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.